Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalasari dari kelas akuntansi B NIM 904118074. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu infografis mengenai strategi perusahaan Google dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, dan periklanan daring. Google didirikan pada 4 September 1998 oleh Sergey Brin dan Larry Page. Dampak COVID-19 terhadap Google. Google rugi sebesar 416 miliar US dollar atau setara dengan 5.824 triliun rupiah karena pasar saham terus merosot karena sentimen kekhawatiran akan virus corona dan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, saham Google turun 8,2%. Itu karena investor terus khawatir akan penyebaran virus corona yang berdampak potensial pada perekonomian. Yang ketiga, wabah virus berdampak pada industri sehingga banyak perusahaan raksasa yang melakukan pembatasan perjalanan bagi karyawannya. Nah, apa sih upaya yang dilakukan oleh Google untuk menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, Google mengembangkan situs edukasi yang berisi COVID-19. Yang kedua, CEO dan CFO Google mendesak karyawan untuk tetap termotivasi menjalankan infrastruktur global di tengah perubahan besar dan kekhawatiran seputar penyebaran virus corona. Yang ketiga, kehadiran corona membuat perusahaan besar seperti Google menghimbau kepada para karyawannya untuk tetap bekerja dari rumah. Jadi, di slide pertama ini isinya tentang pokok materi. Kenapa kita harus belajar etika dalam penggunaan TI khususnya dalam dunia bisnis? Di slide ini digambarkan dalam bisnis ada dua dampak yang dapat ditimbulkan, yaitu positif dan negatif. Positifnya yaitu memberikan kemudahan. Jadi, kita mudah sekali untuk berbisnis. Tak butuh modal besar, akses internet juga cepat sekali. Berkomunikasi dengan orang banyak menjadi lebih gampang. Tapi kemudian, kemudahan itu menimbulkan efek negatif, yaitu mudah berbuat curang dalam bisnis. Misalnya, dengan adanya TI, plagiasi menjadi semakin mudah, mengambil milik orang lain menjadi lebih mudah. Nah, itulah yang ingin ditekan oleh nilai-nilai yang ada dalam etika. Di slide ini isinya etika dalam hal ini berperan dalam menekan hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan TI khususnya dalam bisnis. Karena etika bersifat individual, tidak ada aturan yang mengikat, makanya hanya dikatakan menekan. Jadi, tergantung kesadaran individu. Setidaknya, dia bisa meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis. Nah, caranya seperti apa? Caranya dirangkum dalam 5 dimensi moral yang akan kita bahas di slide berikutnya.
Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Jadi maksudnya kita harus tahu hak kita apa terhadap suatu informasi. Di sini etika berperan dalam memberikan pandangan kepada kita informasi apa saja yang berhak kita dapatkan. Jangan sampai informasi yang seharusnya bukan menjadi hak kita juga kita akses. Selanjutnya adalah kewajiban informasi. Artinya, tidak semua informasi bisa kita infokan kepada orang lain karena ada orang-orang tertentu yang berhak dan kita memiliki kewajiban atas informasi tersebut. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Maksudnya, bagaimana tantangan di era teknologi seperti saat ini melindungi kekayaan intelektual yang kita punya, seperti rahasia dagang. Sebagaimana hak yang harus kita dapat agar rahasia tersebut tetap terlindungi, atau apa yang menjadi milik kita tidak diakui orang lain. Jadi, di sini seperti ada hak cipta, hak paten, rahasia dagang itu adalah hak kita. Kemudian, kewajiban kita terkait kepemilikan, bagaimana kita mendapatkan hak paten. Misalnya kita punya karya, nah kita daftarkan karya kita karena sekarang sangat rentan plagiasi. Jadi jika kita mengeluarkan hak paten, maka kita punya hak untuk menuntut bila suatu hari nanti ada seseorang yang mengambil atau mengklaim milik kita. Tiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan Undang-Undang Privasi Individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi Undang-Undang Liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat yaitu kualitas sistem, berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Lima, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman maupun musuh bagi anak-anak. Nah, dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Dan di video ini saya bakal ngejawab pertanyaan yang paling populer, yang paling sering ditanyain ke saya. Bang, HP bekas review dikemanain, Bang? Bang, di rumahnya punya banyak HP ya? Bisa lepas ke saya aja nggak? Di video ini sudah dapat kita pahami bahwa sekarang ini bisnis sudah jauh berkembang atau berevolusi, baik dari segi fasilitas maupun metode bisnis itu sendiri. Di video ini kita telah melihat bahwa bisnis tidak hanya pada jual beli saja, ataupun harus punya gedung yang besar, pekerja yang banyak, maupun modal yang besar. Hanya dengan HP dan kamera, kita sudah dapat berbisnis. Kemudian untuk saat sekarang ini, mengiklankan suatu barang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar seperti dulu. Misalnya membuat baliho, iklan di koran, maupun iklan di TV. Sekarang itu strateginya adalah mendekati YouTubers maupun selebgram untuk mempromosikan produk mereka. Kaitan antara video tersebut dengan materi ini adalah yaitu berkaitan dengan dimensi moral yang ketiga.
yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Di video tersebut menggambarkan seorang YouTubers yang mereview sebuah produk yaitu HP dengan sangat baik dan jujur. Yang kita ketahui, banyak perusahaan yang mempromosikan produk dengan cara melebih-lebihkan spesifikasi dari produk tersebut.